Batam TV, Inspirasi Kepri. Sky Hill Clinic mempersembahkan talk show kesehatan membahas harmoni hormon wanita bersama Dr. Linda Mathasin, CEO Sky Hill Clinic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggodo kembali hadir menjumpai Anda pada kesempatan kali ini pada talk show kesehatan harmoni hormon wanita dengan tema keseimbangan hormon untuk kesehatan wanita. Telah hadir di studio Batam TV pada kesempatan kali ini Dr. Linda Mathasin, dokter hormon terkemuka di Malaysia yang juga merupakan CEO Sky Hill Clinic di Johor, Malaysia. Dr. Linda merupakan seorang dokter medis yang diakui sebagai salah seorang dokter terlatih di bidang perawatan hormon lanjutan oleh Father of Hormone, Dr. Hertog dari Belgium. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali untuk saya dan juga pemirsa Batam TV menyapa Dr. Linda. Hello Dr. Linda. Apa kabar dokter? Masya Allah, kabar luar biasa sekali. It's very nice to have you in our Thank studio. you so much. Welcome to Batam. Terima kasih. Saya senang berada di sini hari ini. Dokter, tadi saya udah jelaskan sedikit nih pada pemirsa Batam TV about you as dokter hormon terkemuka di Malaysia. So today kita akan ngobrolin banyak hal yang berhubungan dengan keseimbangan hormon ya, Dokter Linda. Insyaallah. Okay, so related to the topic keseimbangan hormon untuk kesehatan wanita. Ini bahasan yang sebenarnya agak jarang, agak tidak umum, tapi sebenarnya belakangan juga jadi marak. Banyak orang yang bicara mengenai hormon. Nah, sebelum kita mulai nih bicara mengenai keseimbangan hormon, sebenarnya saya penasaran, hormon apa saja yang perlu kita kenali sebagai perempuan yang ada pada diri kita? Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pungki, terima kasih Batam TV, penonton-penonton Batam TV. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pantun dulu, boleh? Boleh dong dokter. Ya, mestilah ya. Saya mulai ya, boleh? Izinkan saya mulai. Ini penting nih, Pungki tolong dengar ya. Bermain ombak berhati-hati. Kerang dijumpai banyak sekali. Saya hadir bersama pengacara Pungki. Saya senang bicara topik hormon harmoni. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Jadi atas kesempatan ini ya Pungki, disebabkan bicara perkataan ataupun hormon ini sendiri makin marak diperkatakan pada ketika ini. Pada saat ini pencarian hormon itu sudah dijumpai dengan banyak sekali di internet. Ini harus kita terima fakta, ternyata pencarian hormon keywords di internet sudah meningkat tinggi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya wanita itu sendiri membutuhkan, maksudnya mengimpikan hormon yang harmoni untuk diri wanita itu sendiri. Ternyata wanita ialah makhluk yang sangat istimewa Pungki. Ya, kita memegang ataupun memikul banyak tanggungjawab, peranan di rumah jelas, dan dalam masa yang sama wanita berkerja seperti saya dan Pungki dan ramai penonton-penonton di sini wanita Batam khususnya. Jadi gangguan hormon apabila terjadi ataupun kita perlu nyatakan keseimbangan hormon ini penting untuk kita sama-sama nikmati kerana ia memberikan impak yang besar kepada wanita seperti saya dan Pungki. Berperanan seperti apa? Banyak Pungki, daripada emosinya, daripada kawalan fizikalnya, jadi berperanan amat besar. Jadi saya pasti sekiranya keseimbangan hormon ini kita sama-sama pelajari dengan masa yang ada di Batam ini, saya pasti wanita Batam seharusnya lebih gembira dan lebih happy insya-Allah. Insya-Allah. Oke, dokter kembali ke topik nih yang saya ingin tanyakan kembali. Hormon apa aja nih yang perlu apa yang dibincangkan dari tadi ya? Bismillah. Jadi kalau berbicara mengenai hormon wanita,
yang semestinya kita faham berperanan besar terhadap tubuh manusia dan wanita, baik pria maupun pria, kita nyatakan selalunya terkait dengan dua hormon utama, Pungki. Ya, kita bicara hormon, tapi apa yang kita mau bicara bahaskan, hormon apa yang diberitahu ini? Dua hormon yang paling penting di kalangan wanita, iaitu kita semua perlu tahu, hormon pertama ialah estrogen. Ya, tidak susah untuk kita memahami konsep hormon ini, bukan terlalu susah kan, bukan terlalu kita katakan difficult ya. Hormon yang kedua yang berperanan terhadap emosi wanita dan perasaan wanita yang diberi nama hormon progesteron, Pungki. Makanya dua hormon ini perlu seimbang. Soalan saya, bagaimana kita mau melihat hormon ini seimbang atau tidak? Selalunya tidak diambil cakna, ataupun bagaimana kita katakan tidak dipandang utama mungkin, ya. Mungkin boleh bantu saya. Maksudnya kita selalu berbicara mengenai hormon wanita daripada usia kita puberti ataupun remaja, terkait dengan masalah sakitnya termasa period ataupun rasanya berat badan bertambah. Mungkin kalau kita pergi jumpa doktor akan menyatakan, mungkin ada masalah hormon. Tetapi apa yang kita bicarakan pada ketika itu, apa yang kita lakukan yang penting. Mungkin selalu dengar hormon tapi tidak diambil tindakan yang sewajarnya. Ya, jadi dua hormon ini penting, Pungki. Ya. Yang pertama estrogen, yang kedua ialah progesteron. Jadi dua hormon ini yang harus paling kita aware bahwa di tubuh wanita ada dua hormon seharusnya ini. Seimbang. Yang seimbang. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya nih, dokter. Betul. Tadi sempat dimention juga masa before puberty and after puberty. Okay. Apakah perempuan memiliki hormon yang sama before and after puberty atau ada hormon yang berbeda? Ya, seharusnya apabila kanak-kanak ataupun remaja itu mulai puberti di usia 10-11 tahun, hormonnya sudah mencanak, ya, ataupun sudah mendadak terproduksi. Makanya dia berbeza dengan wanita yang menopause, ataupun kita mungkin katakan lanjut usia kan, ataupun menopause wanita average di Malaysia ataupun di negeri kepulauan kita, di perantauan kita 52 mungkin kita boleh jelaskan. Agak beza daripada usia remaja itu dengan usia yang lanjut ataupun menopause, ya. Tetapi hormon wanitanya tetap ada, cumanya kadarnya berbeza. Ya. Kadar yang berbeda ini penting kita ceritakan. Keseimbangan hormon sesuai dengan tema apa keseimbangan hormon ya. Apa ya sebenarnya? Sementara untuk usia-usia tertentu mungkin terutama sekarang pengaruh lifestyle, what do we eat, what we eat, what we think, stress, lingkungan, pasti akan ada perubahan hormon. Baik. Nah, yang mau saya tanyakan nih, di usia berapa kita perlu aware bahwa ternyata hormon kita mungkin akan berubah, tidak terproduksi dengan baik atau tidak seimbang? Ya, harus. Seharusnya wanita Batam sudah lebih bijak, lebih pandai pada saat dan ketika ini. Mungkin kita boleh share di layar juga. Sebenarnya sekiranya wanita menghampiri usia 40, ya, 40 ya. Kalau 30 ke 35 ke atas, hormon wanita itu sudah menurun dengan mendadaknya. Jadi gangguan itu sudah berlaku di usia 40. Makanya pada umur 40 kita selalu menyalahkan diri orang lain. Betul kan? Contoh, saya bagi contoh Pungki ya. Saya ini ada masalah berat badan, makanya kawan-kawan saya ajak saya teman makan malam. Kita sering menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan diri kita sendiri. Itu contoh yang pertama. Mungkin contoh yang paling jelas ialah masalah gugur rambut yang rontok kan. Jadi apabila rambut yang rontok, kita salahkan shampoo yang tidak bagus, tidak berkualiti, kualitas yang bagus, grade-nya. Makanya kita tak menyalahkan diri kita. Sudah semestinya pada usia benar, ternyata kajian menyatakan sudah ada gangguan hormon pada usia begitu. When we say life begins at 40, tapi kita tidak menyalahkan diri kita, tapi melihat pada masalah orang lain yang mungkin menyebabkan saya begini, menyebabkan saya menjadi berat badan saya naik, menyebabkan saya yang beremosional. Nah, nakanya ialah dengan melihat gangguan hormon itu sendiri yang sudah menurun dengan banyaknya pada ketika itu. Ya. Jadi
wanita di usia 40 jangan duduk diam aja, jangan bersendirian, don't be suffer in silence, jangan terlalu terus menyendiri apabila ada masalah-masalah gangguan hormon yang kita akan jelas sebentar nanti apa kaitnya dengan masalah fizikal maupun emosional. Ya. Alright, dokter. Tadi di usia 40 seperti yang dokter mention ada perubahan hormon yang terproduksi. Kemudian juga berpengaruh terhadap kehidupan yang kita jalani. Bahkan yang lalui fisik, kemudian maupun juga ketidakseimbangan emosional, ya, mental health. Yes. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya kita menyadari hal tersebut setelah kita berkonsultasi atau sebelum kita berkonsultasi? Di usia 40, oke, kita menyadari something wrong with me, so I have to see the doctor and then consult with the doctor. Kemudian bagaimana dokter kemudian akan menyarankan pasien-pasien dokter apakah itu pengecekan atau kemudian rawatan? Ya, baik. Pungki, soalan yang baik. Sebelum saya terus menjawab soalan seterusnya, mungkin kita boleh jelaskan sedikit apakah peranan-peranan utama hormon ini terhadap pengaruhnya kepada badan manusia, fizik yang Pungki sebutkan tadi. Apakah masalah-masalah fizik yang terkait dengan gangguan hormon? Yang pertama. Yang kedua, apakah masalah-masalah yang terkait dengan masalah emosional sekiranya ada gangguan hormon? Mohon izin saya bahas isu itu dulu ya. Jadi, apabila sudah menyatakan kajian di layar yang menyatakan pada usia 40 kita boleh mengalami masalah hormon yang sudah mendadak kan. Jadi, masalah apa yang kita alami pada ketika itu Pungki? Okey, good. Fizikal kita jelaskan. Ternyata wanita-wanita yang hadir sebagai pasien-pasien saya boleh dikatakan peratusan untuk mengalami berat badan sangat tinggi. Yang pertama, peratusan yang sangat jelas adalah berat badan yang mendadak, yang susah mau turun. Itu yang pertama dari segi fizik ya Pungki. Kedua adalah masalah rambut yang rontok. Kita salahkan shampoo ataupun conditioner yang tak bagus. Pengeringan yang berlebihan mungkin, ataupun salunnya itu tak bagus. Jadi kita menyalahkan orang lain masih. Itu yang kedua masalah fizik yang wanita alami. Yang seterusnya masalah fizik adalah yang selalu pasien-pasien saya hadir tampil ke klinik dengan masalah apa yang fizik ialah masalah isu yang ramai yang mungkin susah nak melihat ini ialah penting ialah masalah pengaruhnya badan itu kita panggil berat badan itu sendiri mungkin tidak menarik, tidak cocok dengan baju ini, dengan pemakaian begini. Jadi sudah dapat stres mungkin. Saya mau pakai baju gaun begini tetapi saya tak boleh cocok dengan gaun begini. Harusnya melihat dulu apa yang badannya sesuai. Apabila tengok pada memang ada masalah gangguan berat badan di situ dan gangguan hormon. Nah, itu ternyata untuk fizik masalah hormon. Masalah emosional, apa yang wanita alami lagi banyak Pungki. Seperti apa? Cepat marah. Kalau kita ada anak di rumah, adakah wanita-wanita yang menonton pada pagi ini mengalami masalah begini? Seharusnya sekiranya ada, tanya pada diri dulu, saya juga ada masalah gangguan hormon. Saya juga seperti anda semua, masih terkait dengan masalah hormon seperti kita panggil cepat marah tadi, minta maaf. Kedua, cepat letih. Itulah masalah emosi yang kita tak mahu kan. Yang ketiga ialah kemurungan ataupun cepat sedih. Apa dinamakan di sini? Suasana hati itu mood swing, very good. Apabila wanita ini terlalu mood swingnya Pungki, hari ini sedih, esok gembira, esoknya marah. Nah, parah ini. Susah untuk kita bekerja untuk kelangsungan hidup, susah untuk kita menjadi wanita yang orang kata terproduksi bagus kerana emosinya terkait sekali, mood swing sangat, sangat mood swing. Dengan perkara itu kita nak pastikan ini adalah gangguan hormon yang anda wanita kita semua perlu sama-sama sedari yang saya ada masalah hormon dan kita mahu nyatakan masalah hormon ini boleh ditangani. Berbalik kepada soalan Pungki, apa yang kita boleh lakukan? Mudah saja. Kalau kita berjumpa dengan doktor anda, doktor akan menyatakan, kalau kita ada masalah tu tak boleh tidur Pungki, apa kita selalu lakukan?
Obat tidur. Ubat tidur. Ya. Itunya berkesan, tidak menyatakan tidak berkesan, tetapi kita tidak merawat akar permasalahannya. Betul? Okey, apabila tak boleh tidur, apa lagi? Apabila ada masalah berat badan, apa kita lakukan? Pergi ke diet dulu dan pergi salon ataupun spa untuk sedut lemak, kata Pungki ya, bukan saya kata. Nah, permasalahannya kita tidak merawat secara dasar akarnya kerana kita melihat mungkin kita perlu mendapat solusi yang cepat dan pantas kerana wanita memang tak boleh mau cepat aja kan. Jadi saya mahu nyatakan itu bukan cara kita merawat, melihat kepada permasalahan hormon wanita itu sendiri. Gangguan hormon itu perlu diperbaiki dengan membetulkan hormon yang terganggu sebentar tadi. Baik, Dokter Linda. Silakan. Ini kan sebenarnya seru ya obrolan. Yes. Tapi sayangnya kita harus jeda pariwara dulu. Silakan. There will be an advertisement that will show up. Okay, so kita akan lanjutkan dokter bicara mengenai stress, emotional, mental health dan juga physical change. Yes, let's go. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di talk show kesehatan Harmoni Hormon Wanita. Sky Hill Clinic mempersembahkan talk show kesehatan membahas harmoni hormon wanita. Bersama Dr. Linda Mathasin, CEO Sky Hill Clinic. Rambut rontok tanpa henti, keletihan yang tak terjelaskan, kemurungan yang sangat parah, berat badan yang kian bertambah. Meski sudah berusaha keras, kesulitan tidur nyenyak di malam hari. Jangan biarkan masalah hormon mengganggu kehidupan Anda. Periksa hormon Anda di Sky Hill Clinic. Hubungi nomor 628127020389. Sky Hill Clinic mempersembahkan talk show kesehatan membahas harmoni hormon wanita. Bersama Dr. Linda Mathasin, CEO Sky Hill Clinic. Sky Hill Clinic Johor Bahru hadir dengan solusi terpercaya dalam kesehatan hormonal. Klinik ini dipimpin oleh Dr. Linda Mathasin, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang hormon wanita. Di bawah bimbingan Dr. Linda, klinik ini menawarkan layanan kesehatan hormonal dengan menjaga kerahasiaan pasien, pendekatan personal, dan komprehensif khusus untuk wanita yang ingin menjaga keseimbangan hormon mereka. Klinik ini dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan modern untuk melakukan berbagai tes hormon, termasuk evaluasi hormon reproduksi, tiroid, hingga terapi hormon yang disesuaikan dengan masing-masing pasien. Setiap pasien akan mendapatkan perawatan dan evaluasi yang mendalam untuk mencapai keseimbangan hormon yang optimal. Bunga kemboja, bunga melati, dipetik anak dara Batam, manis sekali. Jika hormon kalian belum seimbang lagi, mohon tidak bertangguh lagi. Sky Clinic adalah sebuah klinik perawatan hormon wanita yang terunggul di Malaysia. Kami mempunyai sebuah klinik yang berpusat di Denai Alam Shah Alam dan cabangnya di Bandar Dato' On,
Johor Bahru. Apakah masalah yang kami selesaikan untuk wanita-wanita yang mengalami gangguan masalah hormon ini? Seperti yang mengalami masalah susah tidur, kenaikan berat badan yang mendadak, masalah gangguan emosi ataupun kemurungan dan juga gugur rambut. Kita tidak lupa dengan masalah lelaki juga yang mungkin mengalami masalah seperti berat badannya mungkin mengalami masalah dan masalah keletihan yang melampau di kalangan lelaki. Dengan ini, saya dengan rasa rendah hati ingin mengajak ramai lagi wanita dan lelaki di luar sana yang mungkin mengalami masalah gangguan hormon tampil ke Sky Hill Clinic untuk kami menyelesaikan ataupun membantu masalah anda dengan mudah, insya-Allah. Saya ingin mengajak kalian untuk hadir ke Sky Hill Clinic yang pertama di Denai Alam Shah Alam Selangor dan yang kedua di Bandar Dato' On Johor Bahru ini. Dengan pendekatan profesional, teknologi modern, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik, Sky Hill Clinic Johor Bahru hadir sebagai solusi bagi setiap wanita yang ingin menjaga kesehatan hormonalnya. Klinik ini siap membantu Anda mencapai keseimbangan hormon yang optimal. Jadi, bagi Anda yang berada di Johor Bahru, Malaysia sekitarnya, dan juga di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang membutuhkan solusi hormonal terbaik, Sky Hill Clinic Johor Bahru dapat menjadi pilihan utama. Keseimbangan hormon adalah kunci untuk hidup sehat dan berkualitas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Sky Hill Clinic di Johor Bahru atau bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Johor Bahru, Malaysia. Pemirsa Batam TV masih bersama kami di talk show Kesehatan Harmoni Hormon Wanita, tentu saja bersama narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini, Dr. Linda Mat Hasin, dokter hormon terkemuka di Malaysia, CEO Sky Hill Clinic Johor, Malaysia. Dr. Linda, tadi kita udah bicara mengenai perubahan hormon dimulai di usia 40. Ternyata it's not about life begins at 40. Ternyata our hormones terproduce kurang justru di usia jelang 40 tahun. Dan itu menyebabkan mood swing. Betul. Salah satu yang tadi dokter sampaikan. Ada perubahan secara fisik juga. My question, kadang kita sebagai perempuan tidak menyadari, pemirsa Batam TV juga mungkin bertanya-tanya, seperti yang tadi dokter jelaskan, ada rasa marah, ada rasa sedih, lelah, nggak bisa tidur malam. Yang menjadi pertanyaan kemudian ada beberapa orang yang melakukan shortcut dengan minum obat tidur deh. Kayaknya, sorry to say, maybe I need to smoke cigarette or maybe I need to drink alcohol just to help them sleep. Pertanyaan saya kemudian, mana yang sebetulnya berpengaruh? Kondisi hormon yang berpengaruh terhadap pikiran, perasaan, atau justru sebaliknya, hormon yang drive our thought and our mind and our feeling? Silakan. Very good questions. Masya Allah, kita berada di bahas untuk apa yang hormon yang sebenarnya berlaku menyebabkan wanita itu mungkin terkait dengan masalah emosional, ya. Okey, dia begini. Ianya bermula dengan gangguan hormon dahulu. Alright. Ada banyak faktor yang menyebabkan hormon ini terganggu. Nanti kita boleh bahas sebentar lagi, ya. Kita bermula dengan hormon ini terganggu dahulu. Apabila hormon ini terganggu, dia akan ubah satu bahan chemical di otak. Ya, saya ulang sekali, dia akan mengubah satu bahan chemical di otak. Ya, bahan chemical ini penting, kita namakan neurotransmitter. I think kita banyak kali sebut neurotransmitter ni yang menjalankan sel-sel otak berhubung begitu, ya. Jadi sel-sel bahan kimia ini terganggu dan menyebabkan
tercetuslah Swiss mood swing. Jadi Swiss mood swing tu ada Swissnya. Sini dipanggil apa? Swiss kan? Ada kuncinya. Ada jadinya. Jawapan ya? Ada jawapan baik ya. Jadi Swiss itu sudah dipengaruhi oleh otak sebentar tadi. Makanya apabila mood swing itu terganggu disebabkan mood stabilizer itu terganggu. Apabila Swiss itu dipengaruhi, kita panggil terpengaruh, dan bermulalah perubahan-perubahan mood swing di kalangan wanita. Nah, sekiranya itu yang kita alami selama hari ini, kita tidak boleh tutup dan boleh katakan on dan off mood kan? Kalau boleh nyaman hidup kita, tiada berantakan suami isteri, tiada masalah perang dunia ini, betul kan? Kerana ia tidak berlaku dalam macam mana kita buka dan tutup lampu. Justru itu apa yang kita mahu lakukan, kita perlu berbalik kepada akar permasalahannya, iaitu hormon yang terganggu ini. Kita bisa bahaskan sebentar lagi apa yang menyebabkan hormon terganggu. Makanya ya. Jadi itu yang berlaku di kalangan wanita maupun pria. Jadi pokoknya kita perlu pastikan hormon kita tidak terganggu terlebih dahulu. Menjawab soalan Uki. I see. InsyaAllah. Jadi pada saat kita, tadi sebetulnya saya mau menanyakan juga ya, Ya, dokter, silakan. pada saat kita menyadari bahwa saya memiliki ketidakseimbangan hormon. Okey. Dan itu berpengaruh terhadap mood swing. Jadi harus Diapain? diobati ya, Ya. akarnya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, sometimes people don't see that as the main problem. Correct. So they go to, they go to the psychologist or they consult with the psychiatrist, Yeah, right. dapat drugs, Ubatan-ubatan Nah, tidur sebagai betul, contoh kan? iya. Kalau tadi sesuai dengan yang disampaikan dokter, itu tidak menyelesaikan akar masalahnya. Betul. How bad the effect, or how to say it in a wise word, how does it will help you to reduce the stress or the depression Okay. or the mood swing Okay. compared to hormone therapy? Okay. Please, Good. dokter. Okay, disebabkan permasalahannya, the root cause itu ialah hormon yang terganggu, kita tidak bisa memberi ubat tidur selama-lamanya. Mana mungkin kita makan ubat tidur selama-lama and dia sudah menjadi dependency and addiction, betul? Jadi untuk short term mungkin it works. Okay? Untuk permasalahan jangka panjang, dia tidak mungkin terobat dengan masalah ubat tidur semata-mata sebagai contoh, ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kerana dengan perawatan hormon itu sendiri, hormon ini akan menyelesaikan masalah emosi terganggu tadi, kerana ianya berlaku begini Puki. Apabila kita stres, kita hidup dengan masalah yang terbeban dengan stres hari-harian, betul? Betul enggak? Dulu tiada COVID, kala ini ada COVID. Permasalahan berlaku, dunia sudah berubah. Jadi macam mana kita melihat permasalahan kesihatan juga pada saya berbeza ya, cara kita melihat bagaimana merawat penyakit-penyakit yang sudah menular di masyarakat kita, seperti kecemasan, seperti depresi dan keburungan sebentar tadi. Nah, ternyata tidak hanya dengan memberi kepada langkah cepat seperti mungkin sebutkan sebentar tadi, seperti ambilnya smoking untuk ketenangan, alkohol, ia hanya jangka pendek sahaja. Kita ingin melihat perawatan hormon ini untuk jangka masa lebih panjang, kerana kita diberi pilihan dalam hidup. Pada saya Pungki dan penonton-penonton Batam TV, hidup ini penuh dengan pilihan. Bagaimana kita mahu memilih untuk kurus, kita mahu memilih untuk sihat, bagaimana kita memilih untuk bahagia, semuanya terletak di tangan kita juga. Makanya kita bertindak kerana kita sayang diri kita. Kita wanita berkerja, kita menggalas tanggungjawab di rumah sebagai ibu dan isteri di rumah. Tanggungjawab kita besar, peran kita sangat besar sebagai wanita. Makanya kita mahu efeknya, kemanisan itu jangka masa yang lebih panjang. Mana mungkin ambil quick fix, ambil ubat tidur aja, ambil smoking aja. Badan akan lebih capek dan lebih lelah. Justru itu apa yang kita lakukan, kita betulkan hormon stres sebentar tadi yang menyebabkan kita semua mungkin terdedah dengan perasaan stres. Apakah satu hormon stres yang kita perlu perbaiki? Namanya cortisol ataupun stress hormon.
Pungki dan saya sebentar tadi sebelum acara ini bermula mungkin sudah stres. Sebab apa yang akan dilalui mungkin itu stres yang baik, tetapi tidak mungkin stres ini berterusan kerana hormon kortisol itu terproduksi lebih banyak, dia mengundang penyakit yang tidak bisa kita sukai dalam badan seperti penyakit berat badan, penyakit darah tinggi, tensi dan juga penyakit kencing manis, malah kanser. Jadi kalau stres ini berterusan, kita tidak mahu efeknya kanser akan datang kan mungkin. Jadi kita perlu jinakkan hormon stres ini. Bagaimana mau menjinakkan? Kalau ada masa kita akan kupaskan insya-Allah. Pokoknya hormon ini memang terproduksi atas harian kita bekerja, tetapi kita boleh terkontrol dengan kita sedar saya perlukan bantuan, dengan cara pola pemikiran kita, dengan cara pola pemakanan kita mungkin. Itu sangat penting. Ya, Dokter, jujur. ini menarik karena isu mental health ini kan lagi naik sekali. Kayak di semua negara semua terkesan ya. Yes. Betul. Alhamdulillah. I believe in Malaysia also have almost the same problem, situations, especially this post-pandemic era ya. Dan tidak mengenal usia, dan terutama yang lebih terdampak sepertinya justru perempuan nih, karena banyak yang bilang perempuan itu kan didrive oleh hormon. Sementara kayak kalau laki-laki itu orangnya lebih stabil, lebih agak logis. tenang mereka ini lebih makhluk unik juga tenang aja ya. Nah, jadi bicara tadi mengenai bagaimana hormon berpengaruh terhadap emosi, terhadap kesehatan mental. Dokter tadi menjelaskan bahwa ternyata bukan pikiran kita yang berpengaruh terhadap hormon, tapi justru sebaliknya hormon berpengaruh terhadap pemikiran kita terhadap sesuatu yang kita melihat. Dokter, boleh tidak dijelaskan lebih detail nih, seandainya ada orang yang masih denial? Oh wow, ada ya? Karena mohon maaf, untuk beberapa negara ada budaya atau mindset yang masih berpikir you're stressed because you don't have enough faith lah. Yes, just say that. betul. Atau hal-hal lain, because you don't have enough love. Or it's because you don't do some self reward to yourself. To ourselves. After shopping, women feel so happy. But then when it's short term only. Yes. Tapi begitu kembali ke rumah, they realize that I got zero money on my account. They become stressed again. So the cycle goes round and around. Yes, right. So what do you think about that as a hormonal doctor? Bagaimana dokter melihat hal tersebut? Baik. Kesehatan mental, hormon kesehatan mental. Sejujurnya emosi ini kita boleh kawal dengan pelbagai langkah ataupun cara. Kita perlu perbaiki emosi ini dengan membaiki hormonal kita dahulu kan. Justru itu bagaimana hormon ini terkontrol, untuk kita kontrol diri kita dengan menjaga hormon ini supaya selalu seimbang. Selalu rasionya dua hormon ini untuk wanita khususnya, iaitu hormon estrogen dan progesteron. Bagaimana kita memastikan dua hormon ini sentiasa berada dalam keadaan yang seimbang? Yang pertama, pola pemakanan. Saya lebih suka memberitahu, menekankan isu ini, the importance of food we eat. Pungki, hormon ini terganggu kerana pemakanan kita sudah memberi efek kepada usus kita. Usus kita diangkat sebagai otak kedua. Bagus kan? Sangat tinggi darjatnya sudah. Kalau kita ada otak pertama di sini, otak kedua juga adalah usus. Jadi, apabila kita makan makanan yang terproses, makanan apa yang lifestyle, fast food, very good. Makanan yang tinggi gula, lemak dan sebagainya, ia memberi efek kepada usus dan dia memberi efek hormon yang telah terganggu dan tidak boleh kawal lagi. Jadi mudah saja kita bantu diri kita dengan pemakanan yang baik, yang semestinya tidak yang kita melihat kepada makanan-makanan yang fast food sebentar tadi. Makanan apa yang bagus? Tinggi serat, makanan yang good food. Good food is all about natural food, vegetables. Sini ulam-ulamannya banyak kan? Dipanggil ulamanya sini apanya? Sayur-sayuran banyak. Apa dipanggil? Hijau-hijaunya banyak. Itu adalah bagus untuk hormon yang stabil. Apabila pemakanan kita jaga dulu, keduanya gula. Gula yang tinggi merosakkan hormon juga. Gula yang tinggi tadi mengganggu hormon juga. Kerana apa? Dia memberikan efek kepada usus dahulu dan hormon akan terganggu.
Makanya yang pertama masih pemakanan Pungki. Ya, jadi melihat kepada bagaimana untuk kita memberi kesedaran, bagaimana kita nak membantu wanita-wanita ini supaya hormonnya terlebih terjaga. Makanan yang mulai. Makanan. Ya. Dok, saya mau bertanya, ini mungkin ini juga mewakili pertanyaan pemirsa Batam TV. Penonton-penonton Batam, Yes. silakan. Nowadays we heard a lot about gluten. Gluten free. Very good. Glutennya apa ya, versus Dok? Gluten free ya. Terus katanya gula ini dari mana sumbernya? Bukan cuma minuman yang manis I saja don't know, kan? coffee shop like Okay. everyday gitu, Lifestyle seperti coffee, itu you mean. Dan ternyata tepung pun dia tinggi gula, gluten dan lain-lain. Very Ternyata good. juga. Ya. Seberapa crucial, Isu seberapa ini, signifikan, ya, yes, betul. dokter? Saya perlu kupas dari sebab kita berbicara mengenai berbahas mengenai pemakanan yang baik kan. Gluten ini sudah diterima pakai sebagai satu yang kita panggil hormone disruptor yang mengganggu keharmonian hormon dalam badan. Gluten ini daripada apa? Tepung gandum kan? Tepung gandum yang banyak sekali di Malaysia yang kita dan di perantauan kita, Malaysia dan Indonesia, banyak sekali didapat tepung gandum kan? Sebab easily available. Tetapi gandum sekarang tidak sama dengan gandum zaman dahulu. Gandum sekarang sudah banyaknya ter-GMO. Betul kan? Apabila gandum itu dah berubah sifatnya, dia merubah kepada efek dalam badan juga. Jadi, nyatakan tepung gandum ini tak bagus. Gula juga tidak bagus untuk kesihatan hormon. Jadi mungkin ramai yang agak sedih ya, menyatakan tak boleh makan tepung gandum banyak ya. Jadi makan nasi. Kita di Nusantara ini makan nasi banyak kan? Maksud saya nasi ialah makanan asasi kita. Nasi lebih sihat, ternyata nasi ini lebih sihat daripada roti. Ternyata nasi ini lebih sihat daripada pastries dan kek. Jangan marah ya, ini sebab sayang, jadi kita beri penasihat yang begini. Yes. So now we can say goodbye to pastries. You're right. We don't need those processed food. Eat real food. Nasi yang kita masak di rumah, ibu yang menyediakan pemakanan di rumah, itu yang patut kita embrace, yang kita raikan. Ya, Betul. Alhamdulillah. Itu menarik, Dok. Berarti makanan berpengaruh terhadap hormon dan menyebabkan berpengaruh risiko terhadap- emosional. Wow. Ya, ternyata. Ternyata ada tombol-tombol tertentu yang Ya, kabel-kabel perlu itu dibetulkan ya, tombol-tombol itu. dan itu ternyata berpengaruh dari makanan, ya, apa Makanan yang kita juga. konsumsi. Ya, Dokter betul. Linda, masih menarik obrolan kita. Masya Allah, Tapi betul. sayangnya kita harus Jika masa jeda izinkan, rehat, kita ya. boleh berkongsi lagi, berbagi lagi selepas ini. Ya. Kita jeda pariwara sebentar, Dokter Linda. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di talk show Kesehatan Harmoni Hormon Wanita. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sky Hill Clinic mempersembahkan talk show kesehatan membahas harmoni hormon wanita bersama Dr. Linda Mathasin, CEO Sky Hill Clinic. Rambut rontok tanpa henti, keletihan yang tak terjelaskan, kemurungan yang sangat parah, berat badan yang kian bertambah. Meski sudah berusaha keras, kesulitan tidur nyenyak di malam hari. Jangan biarkan masalah hormon mengganggu kehidupan Anda. Periksa hormon Anda di Sky Hill Clinic. Hubungi nomor 628120203899. Sky Hill Clinic mempersembahkan talk show kesehatan membahas harmoni hormon wanita bersama Dr. Linda Mathasin, CEO Sky Hill Clinic.
Pemirsa Batam TV masih di program talk show kesehatan Harmoni Hormon Wanita, masih bersama narasumber kita Dr. Linda Marhasin, dokter hormon terkemuka di Malaysia, CEO Skyhill Clinic Johor, Malaysia. Dr. Linda. Jadi kita bicara mengenai keseimbangan hormon. Semakin hangat ya, semakin marak ya berbicara kita, Masya Semakin Allah. hangat, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan pada dokter. Dokter, tadi kita sudah membahas mengenai, ternyata hanya ada 2 hormon nih yang perlu kita sadari yang mendrive seorang perempuan, estrogen dan juga progesteron. Bagaimana ternyata keseimbangan hormon ini berpengaruh terhadap emosi. Yang ingin saya tanyakan di segmen ini, terhadap fisik. Apakah akan berpengaruh? Ya? Apakah kegemukan seorang apa saja perempuan? masalah wanita ini selain berat badan yang selagi makin hari makin murung ya, apabila berat badannya makin tak turun. Baik, bicara yang bagus untuk kita bahaskan hari ini, apa kaitannya hormon dengan berat badan? Nah, kita mungkin imbas kembali apabila wanita itu terus stres. Saya sudah nyatakan apabila stres berterkait dengan stres hormon kan. Stres hormon dinamakan kortizol sebentar tadi. Kortizol ini apabila dia makin meningkat, makanya stres lagi dia keluar lagi. Meningkat lagi, stres lagi dia keluar lagi. Apabila terlalu banyak hormon kortizol ini, dia akan menyebabkan wanita itu akan tertutup tombol pusat kenyangnya. Di otak kita ada satu tombol untuk kenyang atau tidak kenyang. Ia sudah diciptakan Allah begitu ya. Jadi kalau sepatutnya sudah makan mesti harus kenyang. Tetapi apabila kalau stres berterusan, dia akan menyebabkan akibatnya tidak mau kenyang-kenyang pun Ki. Makanya kita terus makan, bikin apa? Terus makan. Apabila tombol ini tidak diregulasi dengan baik, apabila kita menyatakan saya tidak kenyang kerana faktor stres yang berpanjangan sebentar tadi, ia akan menyebabkan wanita itu merasakan dirinya perlu makan lagi dan lagi. Apakah kita perlu makan dan apa kaitannya? Terus berat badan meningkat. Kita ada kita panggil satu mesin untuk melihat berat badan wanita di klinik kami. Boleh melihat beratnya berapa, lemaknya berapa, adakah overweight ataupun obesitasnya, dan juga boleh melihat kandungan persentas lemaknya juga. Nah, berbalik kepada sebentar tadi, memang ternyata apabila wanita yang stres berterusan akan menyebabkan berat badan, iaitu fizikal pula. Tadi kita berbicara mengenai emosional. Dia terkait juga efeknya kepada berat badan dan fizikal. Tak mahu kan? Jadi wanita yang ada masalah berat badan usah dipergi kepada diet semata-mata. Harus dipercayai diet perlu memberi impak, tetapi ternyata hormonnya belum diperiksa. Jangan menangis sahaja, jangan sedih wanita yang saya sayangi. Anda boleh lakukan sesuatu yang baik terhadap diri anda, insya-Allah. Baik, berarti kegemukan ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan hormon. Dan sebetulnya kalau ditarik lagi, ketidakseimbangan hormon dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Ya. Karena kita konsumsi, ketidakseimbangan hormon kemudian berpengaruh terhadap berat badan. Emosi efeknya. Karena kita pengennya makan terus nih, Dok. Betul. Nah, kegemukan ini juga akan berpengaruh nih, Dok ya. Secara medis ini jadi berputar terkait gitu dengan ya. masalah lain seperti Betul, ketidaksuburan. Nah, itu dia. Jadinya satu sindrom yang diguna pakai masyarakat meluas seperti dinamakan PCOS ya. Dipanggil polycystic ovarian syndrome kan. Di sini juga mungkin ternyata apabila dia terkait dengan masalah kesuburan, wanita yang mungkin muda usianya tapi ada masalah berat badan terkait dengan stres yang melampau, ternyata ada masalah ketidaksuburan, susah untuk mendapat zuriat. Makanya isu masih terkait dengan hormon yang kita perlu lalui. Apakah estrogennya sungguh betul, apakah progesteronnya ada masalah. Jadi bukan hanya dengan makan pil-pil pil subur ataupun pil kurus. Sini banyak pil kurus tak di sini? Mudah dapat ke? Wah, saya kurang tahu, Dok. Maksudnya bukan hanya konsum pil untuk kurus saja. Terkait dengan masalah hormon sebentar tadi. Dok tadi menyebut PCOS. Kalau untuk wanita kan mengalami siklus menstruasi, apakah itu juga berpengaruh juga terhadap siklus menstruasi? Yes. Menstruasi yang ada masalah seperti apa yang berpanjangan ataupun menstruasi yang heavy flow. Kita tak mahu kan
period menstruasi sepatutnya 5 atau 6 hari, tetapi sudah menjadi 10 hari. Maka bingung wanita itu. Suami pun bingung di rumah, mengapa isteriku lama sangat periodnya sampai 10 hari. Makanya tidak berbaloi wanita itu untuk sedih bersendirian, untuk menyatakan saya ada masalah begini, tapi apa yang saya harus lakukan, kerana jawapannya masih di hormon yang terganggu. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai menstruasi, mungkin untuk perempuan yang masih dalam masa subur ya, dalam masa fase subur ya. Tapi kalau kita bicara mengenai 40 something, Okay. jelang-jelang menuju menopause, Kesuburannya sudah menurun. ya, kesuburannya sudah menurun. Bagaimana kemudian hormon estrogen dan progesteron ini akan berpengaruh terhadap perempuan-perempuan yang sudah menopause? Apakah akan ada perubahan atau lonjakan yang signifikan apa, dokter? Sebentar tadi wanita yang usia reproduksi, sekarang wanita yang berusia menghampiri menopause. Saya sudah jelaskan wanita menopause di Malaysia ataupun di rantauan ini adalah 52 tahun. Sekiranya menopause ini tercapai di usia 52, makanya hormon estrogen dan progesteron ini sudah menjadi sedikit. Sudah tidak boleh dideteksi dalam medical check-up dalam lanjutan pemeriksaan darahnya. Ya. Kita bisa untuk memberi sesuatu kepada wanita yang menopause kerana hormon ini bukan untuk kesuburan pada ketika itu lagi pergi. Yang kita mahukan hormon 2 ini, progesteron estrogen, bukan lagi untuk faktor kesuburan kerana mana mungkin wanita umur 50 untuk hamil ya, tetapi lebih kepada emosi, perasaan, berat badan, rambutnya tidak terus rontok. Itu penting untuk wanita yang masih mahu kelihatan cantik. Saya dan wanita seperti anda juga mahu cantik terus, walaupun di usia 80, walaupun di usia 70 kan, tidak mungkin cantik di usia muda saja. Ternyata kita boleh lakukan bersama-sama. Jadi akan ada beda maintain antara perempuan yang yang belum puber, before puberty, after puberty, until before menopause dan setelah menopause justru ininya juga beda-beda. Beda-beda hormon dan goal masing-masing, mengapa hormon ini perlu seimbang dan seiring. Masya Allah. Dr. Linda, as a doctor, how will you suggest your patient cara menjaga keseimbangan hormon yang paling mudah? Senang aja ya, insya-Allah. Di kebatasan masa ini, saya selalu menyatakan wanita kita cukup istimewa Pungki. Kita selalu mahu tanamkan harga sayangi diri itu sendiri kan, dengan anda melakukan sedikit sebanyak informasi yang kita berbagi sebentar nanti mengenai bagaimana saya melakukan kehidupan saya lebih baik, lebih tenang. Kerana pada saya Pungki, kehidupan wanita ini perlu 4 perkara. Apakah 4 perkara? Perlu sihat. S yang pertama, perlu tenang. Dah sihat mesti tenang kan? Perlu bertenaga, energetik, dan yang akhir sekali sudah bertenaga, sudah sihat, sudah semestinya perlu gembira. Tidak boleh sihat tapi tidak gembira. Tidak boleh tenang tapi tak gembira. Pokoknya kita perlu capai keempat-empat perkara ini. Dengan mengamalkan, ada beberapa perkara yang saya nyatakan tadi mudah aja. Yang pertama, menjaga pola pemakanan. Kedua, menjaga hubungan sesama manusia. Kita menjaga hubungan baik sesama rakan-rakan, sama rakan sekerja. Itu juga ada kajian ternyata memberikan hormon yang harmoni dalam badan wanita. Yang ketiganya, tidur yang baik. Pukul berapa kita tidur seharian? Makanya kalau lambat, selalunya asyik lambat tidurnya, dia mengganggu hormon wanita juga. Baik kanak-kanak remaja pun sangat terkait dengan masalah hormon. Tidur perlu nyata, lelap dan cukup. Ya, itu yang seterusnya. S yang kedua adalah selepas tidur dan kawalan stres yang baik. Dan yang akhir sekali kita perlu menyatakan pergerakan kita. Bagaimana pergerakan kita harian? Perlu aktif, maksudnya. Pergerakannya perlu ada 10,000 step satu hari. Makanya perlu berjalan. Bukan duduk aja di office dan di kantor. Dan akhir sekali dengan kita menjaga sebentar tadi, semua ini, langkah-langkah ini akan menyebabkan hormon kita
terstabil dan bahagia wanita sebentar tadi. InsyaAllah. Menarik, insya Allah. Dokter, boleh ya saya ulang lagi? Baik, silakan. Jadi sayang. yang pertama kita harus sehat, kemudian tenang, kemudian perlu bertenaga, energetik, dan akhir sekali perlu bahagia. Perlu happy ya. Yes. Nah, bagaimana kemudian dokter akan bisa menjelaskan orang yang berolahraga dengan teratur? Iya. 10.000 langkah sehari, jalan 30 menit dalam satu hari, atau berenang 30 menit. Baik. Akan bisa memaintain moodnya dengan baik karena hormonnya seimbang. Apakah memang betul begitu? Memang betul, benar sekali. Kerana dengan berolahraga, dengan melihat kepada aktiviti di luaran maupun pergerakan, dia akan merembeskan hormon happy hormon. Dalam badan manusia ada 4 happy hormon. Jadi salah satunya hormon happy ni sudah terproduksi, iaitu hormon endorfin ataupun serotonin sebentar tadi. Makanya harus kita beraktiviti, berolahraga. Tak semestinya berolahraga mesti pakai kasut olahraga kan? Tidak semestinya kan? Kita boleh lari juga nanti sekejap lagi. Jadi harus kita bercergas dan aktif dalam satu hari. Tetap bergerak, tetap bertenaga, tetap bergerak. Ya, tetap bergerak. Nah, kemudian untuk vitamin-vitamin nih, Dok. Baik, ya. Sekarang banyak nih apa jualan vitamin untuk cantik harus laku ya. Kolagen, vitamin E supaya tidak ada keriput. Nah, berkeriput dan kedut berpengaruh juga, Dokter. Baik. Vitamin-vitamin yang penting untuk wanita, ada beberapa perkara yang kita harus maintain ya. Vitamin apa yang kita perlu maintain untuk wanita yang emosinya stabil dan tulangnya tidak keropos, tidak rapuh. Betul? Tidak rapuh. Ataupun kita panggil osteoporosis dalam bahasa medikalnya ya. Apa vitamin yang paling penting? Yang satu saya mungkin bagi di saat ini. Vitamin D ya. Vitamin D. Ya, di mana kita dapat vitamin D percuma, free of charge? Di mana? Sunlight. Sun, matahari. Makanya kita perlu berada di bawah matahari pada saat ini. Bukan berada dalam kantor. Yuk kita keluar ya. Boleh? Kita sama-sama kita berada dalam matahari selama 30 minit. Ya, sehingga rasa sakit kulit peritnya cukup kita mendapatkan tenaga daripada vitamin matahari itu sendiri. Kita perlu lakukan anak-anak remaja untuk mendapatkan mood yang bagus, baik, bagi mereka matahari di bawah sinaran. Ya, jadi itu satu vitamin yang penting. Selain E dan yang A dan E yang Pungki nyatakan, memang kita perlu cukup, tetapi vitamin D yang paling utama. I see. Jadi ini obrolan hari ini menarik sekali. Yeah. Harmoni hormon wanita. Ternyata mungkin banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa yang mendrive kita ini dua hormon ini, estrogen, estrogen dan juga progesteron ini. Saya perlu nyatakan di sini ya. Jadi wanita-wanita yang menonton, baik Pungki, kalau kita ada masalah, sebagai contoh ya, penat, keletihan ataupun ada masalah emosi, jangan marahnya wanita itu. Jadi jangan cakap bukan salah saya, tapi salah hormon. Jadi menarik. Over to you. Thank you so much. Thank you sekali Dr. Linda. Obrolan kita siang hari ini. Kita akan bertemu kembali di talk show kesehatan harmoni hormon wanita selanjutnya. Tapi hari ini yang mau saya simpulkan, ternyata apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan berpengaruh terhadap keseimbangan hormon. Dokter, kita masih ada satu segmen lagi sebetulnya. Oh iya. Ya, masih ada satu segmen lagi. Jadi sebenarnya ini belum akan selesai ya pemirsa. Tetap bersama kami di Batam TV. Dokter, kita akan lanjutkan lagi. Baik. Nanti kita akan ada obrolan yang lebih mendetail, betul, konklusi dari obrolan kita siang hari ini. Pemirsa Batam TV, tetap bersama kami di Batam TV. Sky Hill Clinic mempersembahkan talk show kesehatan membahas harmoni hormon wanita bersama Dr. Linda Mathasin, CEO Sky Hill Clinic. Rambut rontok tanpa henti, keletihan yang tak terjelaskan, kemurungan yang sangat parah, berat badan yang kian bertambah,
meski sudah berusaha keras. Kesulitan tidur nyenyak di malam hari. Jangan biarkan masalah hormon mengganggu kehidupan Anda. Periksa hormon Anda di Sky Hill Clinic. Hubungi nomor 6281202389. Sky Hill Clinic mempersembahkan talk show kesehatan membahas harmoni hormon wanita. Bersama Dr. Linda Mathasin, CEO Sky Hill Clinic. Pemirsa Batam TV, di segmen terakhir di talk show Kesehatan Harmoni Hormon Wanita bersama Dr. Linda Mathasin. Dr. Linda, Baik. panjang lebar kita sudah bicara mengenai hormon, pengaruhnya terhadap kesehatan perempuan, emosi dan juga fisik. Tadi juga sudah disebutkan ada 4T yang ada 4 hal yang harus di-maintain supaya hidup kita sehat dengan hormon seimbang. Silahkan dokter, apa yang kira-kira ingin dokter sampaikan untuk pemirsa Batam TV supaya lebih seimbang dan tetap seimbang hormon estrogen dan juga progesteron. Baik. Kita sudah bahas sebentar tadi apakah cara-cara untuk wanita itu untuk lebih tampil sihat, tenang, bertenaga dan terus bahagia, kerana pilihan masih di tangan wanita itu sendiri. Pilihlah untuk bahagia, pilihlah untuk sihat, kerana anda itu terlalu istimewa, wanita-wanita yang saya kasihi sekalian. Kerana kalau anda tidak jaga diri anda, siapa lagi untuk sayang diri kita, betul kan? Jadi saya mengajak wanita-wanita di Kota Batam ini, sekiranya ada masalah yang terkait dengan masalah gangguan hormon, bicara kita bahas sebentar tadi, mohon tampil ke Sky Hill Clinic Johor Bahru di Bandar Dato' On, insya-Allah. Kami ada doktor-doktor yang terlatih untuk merawat masalah-masalah hormon wanita maupun pria. Ya, yang paling penting, sayangi diri anda wanita, self love yourself. Saya ada satu pantun, boleh untuk warga-warga Batam, wanita Batam khususnya. Pen merah, pen biru, jangan marah saya ya. I love you all the keluarga Batam. Terima kasih sekali lagi. Over to you, Punki. Thank you so much Dr. Linda. It's an honor to have you in our studio. Thank you so much. Thank you again. Baik, kita akan bertemu lagi di talk show kesehatan harmoni hormon wanita selanjutnya, Dr. Linda. Baik pemirsa Batam TV, demikian tadi talk show kesehatan harmoni hormon wanita bersama Dr. Linda Mathasin, CEO Sky Hill Clinic Johor, Malaysia. Dengan demikian, pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu di talk show kesehatan harmoni hormon wanita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, Inspirasi Kepri. Sky Hill Clinic Johor Bahru hadir dengan solusi terpercaya dalam kesehatan hormonal. Klinik ini dipimpin oleh Dr. Linda Mathasin, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang hormon wanita. Di bawah bimbingan Dr. Linda, klinik ini menawarkan layanan kesehatan hormonal dengan
menjaga kerahasiaan pasien, pendekatan personal dan komprehensif khusus untuk wanita yang ingin menjaga keseimbangan hormon mereka. Klinik ini dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan modern untuk melakukan berbagai tes hormon, termasuk evaluasi hormon reproduksi, tiroid, hingga terapi hormon yang disesuaikan dengan masing-masing pasien. Setiap pasien akan mendapatkan perawatan dan evaluasi yang mendalam untuk mencapai keseimbangan hormon yang optimal. Bunga kemboja, bunga melati, dipetik anak dara Batam, manis sekali. Jika hormon kalian belum seimbang lagi, mohon tidak bertangguh lagi. Sky Clinic adalah sebuah klinik perawatan hormon wanita yang terunggul di Malaysia. Kami mempunyai sebuah klinik yang berpusat di Denai Alam Shah Alam dan cabangnya di Bandar Dato' On, Johor Bahru. Apakah masalah yang kami selesaikan untuk wanita-wanita yang mengalami gangguan masalah hormon ini? Seperti yang mengalami masalah susah tidur, kenaikan berat badan yang mendadak, masalah gangguan emosi ataupun kemurungan dan juga gugur rambut. Kita tidak lupa dengan masalah lelaki juga yang mungkin mengalami masalah seperti berat badannya mungkin mengalami masalah dan masalah keletihan yang melampau di kalangan lelaki. Dengan ini, saya dengan rasa rendah hati ingin mengajak ramai lagi wanita dan lelaki di luar sana yang mungkin mengalami masalah gangguan hormon tampil ke Sky Hill Clinic untuk kami menyelesaikan ataupun membantu masalah anda dengan mudah, insya-Allah. Saya ingin mengajak kalian untuk hadir ke Sky Hill Clinic yang pertama di Denai Alam Shah Alam Selangor dan yang kedua di Bandar Dato' On, Johor Bahru ini. Dengan pendekatan profesional, teknologi modern, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik, Sky Hill Clinic Johor Bahru hadir sebagai solusi bagi setiap wanita yang ingin menjaga kesehatan hormonalnya. Klinik ini siap membantu Anda mencapai keseimbangan hormon yang optimal. Jadi, bagi Anda yang berada di Johor Bahru, Malaysia sekitarnya, dan juga di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang membutuhkan solusi hormonal terbaik, Sky Hill Clinic Johor Bahru dapat menjadi pilihan utama. Keseimbangan hormon adalah kunci untuk hidup sehat dan berkualitas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Sky Hill Clinic di Johor Bahru atau bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Johor Bahru, Malaysia. Temukan pesona